Nih, oke. Sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki ukuran 10 kali 10 meter kali 10 meter. 10 orang pelajar menandai lapangan secara acak dengan sebuah persegi berukuran 1 meter kali 1 meter. Ingat ya, ada 10 orang pelajar menandai lapangan acak, dia buat persegi berukuran ini. Di mana tidak ada persegi yang saling tumpang tindih. Berarti nggak ada yang ngambil yang lain gitu ya. Dia pas-pasan gitu. Nggak, istilahnya nggak tumpang tindih persegi-perseginya. 10 anak itu. Para pelajar tersebut menghitung jumlah cacing tanah pada masing-masing bidang tanah yang mereka tandai pada kedalaman 5 meter dari permukaan. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Manakah perkiraan jumlah cacing yang masuk akal pada semua wilayah lapangan di kedalaman 5 meter, 5 sentimeter dari permukaan? Nah, maksudnya gimana? Maksudnya artinya ada lapangan nih. Lapangannya berbentuk, ini ada kedalaman ya. Nah, berarti kita buat lapangan dulu. Ini lapangannya. Pertama lapangan deh. Lapangan dan juga kedalamannya. Ini udah pakai di dalam, kita kan gali gitu ya. Nah, di tanah gitu kan. Berarti ini 10 meter, di sini 10 meter, tingginya berapa? 5 sentimeter. Tuh, dia gali gitu kan, 5 sentimeter. Nih, 5 sentimeter dari sini. Terus 5 sentimeter biasakan, kalau dia meter sama meter, berarti kita ubah aja ke dalam meter. Berarti sentimeter ke meter, berarti dibagi 100. 0,25 meter. Nah, sama dengan ya. Sekarang nanti ada anak-anak tuh. Anak-anak itu ngambil tiap kotak itu ada kotak kecil lagi kan? Dia masuk ke sini sebenarnya. Nih, sini. Tiap berapa anak-anak itu dapat? Anak-anak itu dapat 1 meter, 1 meter dengan ketinggian yang sama. Berapa ketinggiannya? 0,05 meter atau 5 sentimeter. Ya mudah banget sebenarnya. Karena yang ditanya apa? Perkiraan jumlah cacing yang ada semua wilayah. Kalau ini kenapa nggak dijumlahin aja, Kak? Ini hanya untuk 10 wilayah yang ada. Ini ada 135 cacing gitu kan. Nih, tuh. Itu hanya 10 wilayah. Sedangkan kita udah tahu ada tanahnya itu 10 meter kali 10 meter. Lebih banyak dari itu gitu kan. Ya artinya kita cari tahu dulu pakai yang 10 ini berapa sih perbandingannya? Pakai apa? Ya artinya pakai volume. Kita cari dulu volume lapangan. Berapa volume lapangan? Ingat nggak? Panjang kali lebar kali tinggi rumusnya ya. Berarti 10 kali 10 kali 0,05. Nolnya ada dua, coret-coret, ini maju dua. Berarti tinggal 5. 5 apa? Meter kubik. Sekarang kita cari volume apa lagi? Volume tiap anak ya. Nah, volume anaknya. Berarti volume tiap anak itu dapat apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jangan lupa, ini ada berapa anak? Kita mau cari seluruhnya kan? Ada 10 anak. Benar sekali. Berarti dikali 10 adik-adik. Berarti P kali L. P-nya 1, L-nya 1, tingginya 0,05 kali 10. Berarti kalau perkalian seperti ini, kalau kali 10, oh, kali 10 berarti tinggal majuin aja satu ya. Set gitu ya. Berarti 0,5. Majuin satu gitu kan. Coret satu, majuin satu. 0,5 apa? Meter kubik. Berarti kita cari dulu jumlah cacing. Jumlah cacing untuk 10 anak tadi. Dari A, tambahin terus sampai cacing ke berapa? J, bener sekali cacing ke J. Kita jumlahin nih. Berarti 107 tambah, berapa nih datanya? 147, tambahin terus.
Sampailah data ke terakhir, 166. Iya, disuruh nyari cacing ya. Nah, ternyata ketika dijumlahkan hasilnya 1471 adik-adik. Iya, benar sekali. 1300. Siapa yang dapat 1300? Oke, 1300. Coba dijumlahin dulu deh. Yuk dijumlahin biar sambil nyari juga. Oke, oke. 107 tambah 147 tambah 146. Habis biang lala terbit cacing ya. Iya, 1471 ya. Iya, jadi harus bener ngitungnya. Nah, terus apa lagi nih? Artinya apa lagi yang harus dicari adik-adik? Kita cari aja. Ini kan hanya untuk 10 anak ya. 10 anak kan? Iya. Pakai perbandingan senilai aja. Pakai perbandingan senilai. Karena artinya 10 yang lain itu sama gitu loh. Berarti kita bandingkan aja volume sama bandingkan dengan banyak banyak cacing atau jumlah cacing. Oke. Pertama, volume yang siapa yang diketahui? Volume A aja dulu ya. Volume A itu berapa? Per volume lapangan. Iya, volume A. Kok volume saya nanya volume A-nya? A-nya adalah 0,5. Per volume lapangan berapa? 5. Berarti banyak cacingnya kalau di lapangan belum tahu ya. Di lapangan belum tahu. Kita misalkan dengan A saja. Atau L aja deh, L. Biar mudah ya. Kita misalkan dengan L. Nah, volume A cacingnya berapa? Yang anak-anak itu? 1471. Berarti ya udah, ini artinya senilai. Perbandingan senilai ya udah kali silang aja. Berarti L sama dengan 1471 kali 5 per 0,5. Kayak gitu. Tuh. Berarti 1471 kali 5 per 5 kali 10 minus 1. Kayak gitu. Berarti berapa nih? Ini coret ya. Coret-coret, benar. Berarti tinggal 10-nya naik nih, biar pangkatnya jadi positif ya nggak? Berarti tuh 471 kali 10. 10 artinya 10. Nah, yang ditanya apa? Perkiraan. Ya udah perkiraan mendekati berapa dia? Ya udah 15.000. Benar sekali. Jadi kalau misalnya dia cuma nanya perkiraan, sebenarnya em, tinggal kalian kaliinnya itu nggak usah harus detail kayak gini, nggak perlu. Kayak gini nih, 1471 ya. Cukup kalian pakai 1400 aja. Kayak gitu. Ya. Jadi jangan, iya, kalau dijadiin 0,5 itu kan sama dengan 5 dikali 10 minus 1 atau 5 dibagi 10. Pangkat 1 kan kalau naik pangkatnya berapa? Jadinya negatif. Tuh. FA-nya dari mana ini? Nih FA-nya. Dari sini. Ini udah dicari. Nah, kayak gitu ya. Kenapa dikali 10? Karena ada berapa? Ada 10 anak. Kita tuh sebenarnya mau cari istilahnya volume dari balok-balok ini disusun. Ada 10 buah kan anaknya? Ah, kita cari. Ya, kita cari satu aja dulu. Nanti tinggal kali 10. Kayak gitu. Kan ada 10 anak. Kayak gitu. Bedanya ya kalau lapangan dia kan hanya 10 anak, tapi nggak memenuhi seluruhnya. Kalau 10 anak baru berapa tuh luasnya? Kita kalau secara logika, ini kan 10 meter sama 10 meter. Ini lapangan. Ya nggak? Sedangkan satu
yang anak pakai itu hanya 1 meter kan? Ada 10. Kayak gitu. Jadi baloknya itu berbeda. Kayak gitu ya. Karena dia nanya perkiraannya saja. Nomor 8 dulu deh. Seorang ahli desain. Oke. Udah dapat jawabannya. Produk mendapat pesanan sebuah pin berbentuk belah ketupat. Pin tersebut memiliki, ingat dia belah ketupat ya. Pin tersebut memiliki panjang sisi X dan salah satu sisinya memiliki sudut 60 derajat. Di bawah ini yang merupakan formula untuk menemukan luas pin. Luas pin. Ingat luas pin. Jangan lupa dia adalah belah ketupat. Jangan lupa belah ketupat itu seperti apa? Nih ya. Sifat belah ketupat jangan lupa ya. Ini anggap sama ya. Nah, misalnya di sini dia bilang 60 derajat. Berarti kalau di sini 60 derajat, depannya sifat dari belah ketupat itu adalah sama sudut depannya ya. Tuh, seperti itu. Nah, terus gimana lagi Kak nyarinya gimana? Cuman diketahui sudut. Terus panjang sisinya diketahui berapa tuh? X kan? Panjang sisinya adalah X. Berarti sini X semua. Jadi kalian selain harus tahu rumus luas dan keliling, kalian juga harus tahu sifat-sifat dari bangun datar. Ya, kalau belah ketupat artinya sama semua sisinya. Terus seperti apa lagi ketika di depannya sisi sudut di depannya itu besarnya sama kayak gitu. Artinya apa yang ditanya? Luasnya kan? Berarti pakai pin nih. Gimana Pak mencari luas? Oke, yuk yang lain drop. Gimana caranya mencari luasnya? Kita anggap aja ini dibagi dua ya. Artinya ada segitiga satu dan segitiga dua. Oke, kalau kita pakai istilahnya pakai setengah D1 D2, kita tahu nggak dia eh, istilahnya D1 dan diagonal satu dan diagonal duanya? Nggak tahu kan? Ya nggak? Ya kan? Diagonal satunya tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak bisa pakai Pitagoras kan? Karena dia 60 derajat. Kalau 60 derajat nggak bisa pakai Pitagoras. Jadi caranya gimana? Berarti kita harus ingat yang tadi, yang materi saya tadi tuh. Aturan sinus. Mungkin nanti boleh dibuka lagi ya. Aduh, 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 aduh. Kenapa nih? Dia tidak mau diklik. Oke. Jadi pakai yang namanya aturan sinus tadi. Untuk mencari segitiga. Ini kan segitiga. Segitiga satu. Di sini segitiga dua. Iya. Kan yang dibagi yang sudut yang ini. Ya, kayak gitu. Jadi pakai aja aturan sinus adik-adik. Untuk mencari segitiga tadi. Apa luasnya? Luas segitiga. Ingat nggak? Ini misalnya A, ini B, ini C. Berarti depannya siapa? Kita gambar ulang ya. Kita gambar ulang. Ini 60 derajat, ini B, ini A, ini C. Di sini X, ini X. Berarti ini sisi B namanya ya. Ini sisi A, ini sisi C. Tadi ingat nggak kalian? Kalau misalnya kita diketahuinya sudutnya adalah sudut B, berarti pakai sin B. Berarti yang kita gunakan yang mana? C sama A. Intinya pakai aja sisi-sisi yang diapitnya. Yes, benar. A sama C. Berarti setengah A kali C. Udah. Berarti setengah A-nya berapa? X kan? B, C-nya berapa sisi C? X juga. Sin B-nya berapa? 60 derajat. Ingat nggak? 60 derajat berapa? X kali X, X kuadrat. Sin 60 berapa adik-adik? Iya, sebenar setengah akar 3 ya. Jangan lupa ya. Setengah akar 3. Oke, berarti atasnya kaliin semua. Yuk, semuanya dikaliin. Berarti 1 kali X kuadrat kali 1 kali akar 3. Berarti
X kuadrat di sini akar 3 ya. Oke, akar 3 per 2 kali 2 4. Yes, benar. Kayak gitu. Cuman diketahui, ini kan segitiga. Yang ditanya apa? Luas pin. Berarti cukup, ini kan segitiga satu sama dengan segitiga dua. Karena kalau belah ketupat, itu kalau dibagi kan sama ya sebenarnya. Berarti cukup kalikan aja segitiganya, aduh, duh, dengan du, dua. Ah, dua kalinya. Keluas ini. Aduh, sebentar. Kita hapus dulu. Hop. Ya, berarti luas pin. Oke, luas pin itu adalah 2 kali luas segitiga A, B, C. Ya udah, 2 kali akar 3 X kuadrat per 4. Kalau main kayak gini, ingat ya, coret aja atas dan bawahnya. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti akar 3 X kuadrat per 2. Ada nggak jawabannya? Oh, ada ya, yang ada akar 3 sama 2. Tuh. Berarti jawabannya yang C. Kayak gitu. Seperti itu ya adik-adik ya. Nih kalau ada soal kayak gini bisa nggak jawabnya? Biar pemanas ini dulu ya. Kita menenangkan pikiran dulu. Kayaknya dari tadi ih, geometri terus gitu ya. Oh nggak bisa. Ada yang A. Ada yang mana lagi? Oke, ya kita jawab bareng-bareng. Ini ada cara cepatnya. Nggak usah dicari-cari lah istilahnya. Bandingkan aja. 1/72 sama 1/74. Yang mana yang lebih besar? Satu kue dibagi 72 orang sama satu kue dibagi 74 orang. Mana yang lebih besar? Oke. Yang X atau yang Y? Iya, besar lebih ini ya. Berarti ini ke kecil. Dah. Kalau satu besar ya udah pasti kecil. Lanjut lagi. Nih, 1/78 sama 1/76. Mana yang lebih besar? 1/7. Yes, benar. Ini berarti besar. Ini ke kecil. Nah, kita bayangin aja. Misalnya, angka yang besar dikurang dengan angka kecil, sama angka yang kecil dikurang dengan angka yang besar, mana yang lebih besar? Iya, kalau X berarti kan besar dikurang kecil, angka yang lebih besar kurang kecil, yang Y, angka kecil kurang besar. Misalnya besarnya 4 deh, di sini 2. Ini 4 berarti 2. Ya udah pasti yang lebih besar adalah yang A. Yes, benar kayak gitu. Jadi harus diingat ya, yang seperti itu, yang simpel-simpel kayak gini kan istilahnya kita bisa nge-save waktu untuk yang soalnya panjang. Kayak gitu. Soal nomor 7, kita kerjain. Dalam suatu kelas terdapat 10 murid laki-laki dan 12 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 70. Laki-lakinya 10, perempuannya 12. Oke. Terus, setelah melihat hasil tersebut, ini kesempatan kepada 4 orang murid dengan nilai, ada remedialnya ya. Ini, ada 4 orang nih. Dia remedial, nilainya segini. Untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 5 poin. Berarti setelah remit, mereka naik 5 poin. Masing-masing ya. Masing-masing naik, istilahnya 5 poin tuh. Diberikan pernyataan berikut. Satu, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang remedial adalah 72,44. Benar atau enggak? Ya, benar atau enggak kira-kira? Kira-kira pakai apa nih? Ya udah kita pisahin aja ya. Rata-rata gabungan. Jadi kalau kayak gini kita nggak tahu nih, ini kira-kira pakai rata-rata gabungan yang mana rata-rata gabungannya. Berarti rata-rata gabungannya itu adalah yang tidak remedial. Bukan yang tidak remedial, istilahnya rata-rata awalnya. Rata-rata A awal.
Dah, rata-rata awalnya. Berarti rata-rata awalnya berapa? 70, 70. Terus sekarang kita kan terbagi lagi nih. Ada yang ngikutin remedial, ada yang tidak remedial. Ya udah kita misalkan aja. Rata-rata tidak remedial kita misalkan dengan apa nih? Tidak remedial T aja ya. Tidak remedial. Itu tidak remedial artinya ya. Rata-rata tidak remit T. Kalau berarti kalau remit kita misalkan dengan R. Rata-rata remi remit. Nah, itu. Berarti ada dua kelompok. Kelompok yang tidak remit dan kelompok yang remit. Berarti yang gabungan ini yang awalnya. Kayak gitu. Jadi harus bisa kita, oh, kira-kira yang gabungannya yang mana ya? Karena ada kelompok-kelompok di sini ciri-cirinya. Gimana seterusnya? Kita cari apa? Kita cari? Kalau yang pernyataan pertama, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang remedial. Berarti nggak usah memperhitungkan nilai yang remedial. Berapakah itu? Cari tahu dulu nggak apa yang dicari tahu? Kok range? Nggak pakai range ya? Kita nggak pakai range. Karena belum range-nya kan? Gimana? Oke, berarti pakai rata-rata gabungan aja adik-adik. Gabungan berarti sama dengan ada kelompoknya kan tadi? Apa kelompoknya? Iya, siapa? Jumlah anak. Oke, jumlah nilai. Oke, jumlah nilai yang tidak remit. Berarti jumlah nilai yang tidak remit siapa? Tidak remit. Atau boleh kita misalkan aja ya, biar nggak panjang. Oke, berarti jumlahnya yang tidak remit berapa tuh? Jumlah yang tidak remit. Ya tinggal kita jumlahin aja nanti dari rata-ratanya. Rata-ratanya kan sudah dapat. Ditambah yang remit siapa aja? 52, 56, 62, sama 66. Tuh. Oke, berarti dibagi berapa banyak siswanya tadi? 10 siswa sama 12 siswa. Artinya ada 22 siswa. Dapat ya? 10 tambah 12 ya. 22 siswa. Nah, rata-ratanya berapa tadi? Sebelum remit 70. Berarti jumlah yang tidak remit, nah, yang tidak remit itu adalah 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Berapa adik-adik? 236. Benar. Per 22. Yuk kali silang, yuk kali silang. 70 kali 22. Berarti 154 ya, tambah 01. Berarti jumlah yang tidak remit ditambah 236. Artinya jumlah nilai yang tidak remit itu adalah 140 dikurang 236. Berapakah itu? 1304. Oke. Nah, berarti kita udah dapet dong. Gimana cari yang bagian satu? Yang bagian satu artinya apa? Rata-rata kalau murid yang keempat murid dikecualikan. Ini kan sudah mengecualikan ya. Kita sudah mengecualikan yang tidak remit. Berarti rata-rata yang tidak remit itu adalah nilainya jumlah yang tidak remit dibagi banyak anak yang tidak remit. Berapa yang tidak remit? Totalnya kan ada 22 orang. Yang remit ada 4. Kita keluarkan yang 4 itu. Kayak gitu. Berarti 1304 dibagi 22 kurang 4, 18. Artinya 72,44. Nah, benar. Triknya kalau kayak gini, kalian harus main silang-silang. Gimana maksudnya? Kita kayak giniin. Ini berarti satu benar ya. Satu benar, satu benar. Berarti hanya 4 salah, ini salah. Kalian udah eliminasi C sama D. Oke? Eliminasi C sama D. Kita cari lagi yang nomor berapa lagi nih? Yang paling mudah ya nomor 2 saja. Nah,
Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang remedial adalah 60. Iya nggak? Rata-rata, ini kan berarti apa? Rata-rata anak yang remedial. Berarti kita cari aja rata-rata anak remit ya. Apa tadi rata-rata anak remit? XR ya. Apa aja rata-rata anak remit? Ya jumlahin aja siapa aja yang remit. 52, 56, 62, tambah 66. Bagi 4. Dijumlahin. Berarti 100, 236 dibagi 4. Dapatlah berapa? 50. Benar, 59. Nah, salah dong artinya. Dua sah, salah. Ya udah pasti nih. Ini salah. Berarti langsung aja dapat jawabannya B. Jadi yang lain nggak usah kalian cari. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak mesti semuanya harus dicari. Karena banyak sekali kan ini kayak gitu. Itu salah satu triknya juga ketika jadi nggak mesti cari semua. Jadi kalian cari aja yang berbeda sendiri. Oh, ada satu nih. Kalau kita nyoba satu, ternyata satunya benar. Kalau satunya salah gimana? Nah, harus ingat yang cara-cara kayak gitu. Jadi harus pakai strategi juga.